Bismillahirrahmanirrahim. Salam maritim dari Tanjung Pinang. Kami Doni Abdillah Muzahar, Holanda Arif Kusuma, Tri Febrianto, dan Tri Apriyadi. Dari Pusat Penelitian Sumber Daya Pesisir dan Lautan LPTKI Umrah, senang sekali bisa hadir pada pertemuan ilmiah PIT-ISOI yang ke-17 tahun 2020 ini. Kami coba mengusung sebuah judul ARMS, Aquascape Remote Monitoring System, yakni sistem pemantauan real-time kualitas air pada aquascape. Penelitian ini terinspirasi dari masa pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa bulan yang lalu, di mana kami melihat adanya kecenderungan penurunan produktivitas riset di kalangan lokal di tempat kami maupun di lingkup nasional. Regulasi pembatasan aktivitas kita di luar ruangan seharusnya tidak membatasi kemampuan kita dalam mengumpulkan data guna menunjang kinerja penelitian kita. Sehingga kami merasa perlu membuat sebuah inovasi dan kami melirik Aquascape. Aquascape merupakan miniatur dari sistem ekologi di alam dalam sebuah akuarium. Nah, ini biasanya digunakan sebagai media edukasi bagi siswa-siswi di tempat kami. Kami juga melihat adanya keterbatasan riset berbasis produk. Saat ini umumnya publikasi-publikasi yang ada masih kecenderungan pada lingkup prototipe, sehingga kami merasa perlu ada instrumen yang mampu bekerja secara jarak jauh untuk menjawab masalah pengumpulan data pada masa pandemi. Tujuan penelitian kami merancang sistem pemantauan berbasis GSM yang mampu melakukan pemantauan dari jarak jauh. Yang kedua, memproduksi instrumen secara rutin, mampu memantau kualitas air, real time, dan tentunya mudah dioperasionalkan, terutama bagi pengguna awam sekalipun. Penelitian ini telah berjalan sejak Juni hingga Oktober 2020, maupun tahap ini masih dalam proses finishing. Dan ini dikembangkan di Laboratorium Teknik Elektro dan pengujiannya dilaksanakan di Laboratorium Oceanografi dan Telemetri Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kami menggunakan beberapa sensor, antara sensor pH, sensor suhu, sensor kekeruhan, dan sensor TDS. Kami menggunakan microcontroller Arduino Mega yang hasilnya disajikan pada OLED display, lalu dilengkapi dengan micro SD, modul GSM, dan beberapa perangkat lunak seperti Arduino IDE, SketchUp, dan Lab Center Proteus. Kami membangun instrumen ini dalam 3 tahap rancangan sistem. Pertama, sistem elektronik yang terdiri dari microcontroller. Sebagai proses dan inputnya adalah sensor-sensor dan keluarannya adalah platform IoT berbasis dashboard UV-Dot dan display layar langsung pada instrumen dan beberapa modul penyimpanan. Untuk sistem mekanik, kami membangun housing atau kotak yang melindungi komponen-komponen hardware yang terdiri dari antena, OLED display, konektor yang menghubungkan ke sensor-sensor. Selanjutnya, untuk perangkat tegar, kami menggunakan UV-Dot dashboard sebagai display data dari jarak jauh, di mana UV-Dots ini free digunakan, cukup kita register untuk mendapatkan password dan username. Penelitian ini dimulai dari desain ARMS, selanjutnya desain mekanik, elektronik, dan perangkat lunak. Selanjutnya kita bangun prototipe, dilakukan uji di labor, uji di lapangan, dan selanjutnya instrumen siap diproduksi. Hasilnya kami sebut sebagai produk ARMS atau Aquascape Remote Monitoring System. Masih terdapat keterbatasan pada produk ini karena masih
pengembangan tahap awal sehingga perlu pengembangan lanjutan. Untuk tahap awal ini kami sebut dengan generasi satunya ARMS Pandemi 1. Nah, dari sini hasilnya dapat langsung dihasilkan pada layar yang ada pada instrumen. Sangat mudah ditempatkan pada akuarium, cukup dengan penempelan dengan lem ataupun baut. Nah, ada instrumen lainnya yang berdampingan yang sedang kami bangun, cuman ini tidak kami bahas hari ini. Jadi sangat mudah sekali digunakan, ya, cukup membutuhkan catu daya listrik ataupun baterai aki. Lalu switch on ini kita hidupkan, maka hasilnya akan didisplay pada layar secara langsung ataupun melalui jarak jauh dengan dashboard UV Dots. Mungkin secara singkat, dengan menggunakan satu tombol switch on, maka membutuhkan lebih kurang 10 detik untuk loading, sehingga dia bisa langsung terhubung dengan subsistem di dalamnya, langsung bisa membaca hasil pengukuran dari sensor. Untuk perangkat tegar dapat bekerja dengan baik. Nah, ini bisa diakses pada akun UV-Dot. Nah, di sini terlihat ada temperatur, pH, TDS, turbidity, hasil pengukuran daripada sensor yang kita baca dari jarak jauh menggunakan GSM. Selanjutnya untuk hasil kinerja sensor, kami coba melakukan pengujian skala labor dengan melakukan pengukuran pada air tawar. Kami bandingkan hasilnya dengan instrumen standar water quality checker atau multitester selama lebih kurang 20 menit. Hasilnya walaupun sedikit ada perbedaan karena adanya tingkat presisi alat yang berbeda, namun secara umum overlapping ini menunjukkan data tidak berbeda secara statistik. Nah, implikasi dari penelitian ini kami melihat potensial untuk penggunaan di lapangan dalam bentuk pengembangan produk portable. Ya, karena saat ini banyak sekali instrumen-instrumen untuk water quality checker itu masih bersifat log data atau reading data. Nah, dengan GSM akan menjadi mudah bagi peneliti untuk mengontrol surveyornya yang sedang melakukan pengambilan data di lapangan. Dan ini tentunya akan menjadi kecenderungan baru, tren di masa akan datang. Kesimpulannya bahwa ARMS telah bekerja secara otonom. Pengukuran parameter kualitas air dapat memvisualkan data secara baik secara langsung maupun melalui jaringan GSM. Berdasarkan hasil uji perekaman sensor-sensor di laboratorium dengan instrumen standar, tidak terdapat perbedaan nyata hasil pengukuran secara statistik. Demikian penelitian kami. Terima kasih. Dan ini telah dibiayai dari Hibah Riset Internal Umrah LP3M dengan skema penelitian berorientasi prototipe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.